Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Musdalifah, NIM 204105010039. Di sini saya akan menanggapi pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau bisa juga disebut dengan perekonomian tiga sektor. Jadi perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang membedakan dengan ekonomi dua sektor adalah kalau ekonomi dua sektor itu hanya meliputi sektor industri dan rumah tangga, sedangkan perekonomian tiga sektor meliputi sektor perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Jadi perlu diketahui pula bahwa tiga sektor perekonomian juga disebut dengan sebagai perekonomian tertutup. Hal tersebut karena kegiatan perekonomiannya tidak berinteraksi dengan dunia. Interaksi ekonomi hanya terjadi dalam negeri, artinya barang atau jasa hanya diproduksi dalam negeri dan hanya akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga dan dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Pada gambar siklus perekonomian tiga sektor yang sudah dipaparkan dalam video Bapak Abdul Wadud Nafis, sekilas tidak jauh berbeda dari gambaran perekonomian dua sektor. Dari sini terdapat perbedaan perekonomian dua sektor dan tiga sektor adalah adanya sektor ketiga, yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah ini tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Rumah tangga tetap menjadi konsumsi bagi perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Sektor rumah tangga harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga seperti dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan profit. Sehingga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga. Keterlibatan peran pemerintah dalam perekonomian membawa konsekuensi pada interaksi antar pelaku ekonomi. Adanya campur tangan pemerintah itu menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Keterlibatan pemerintah dalam bentuk penerapan pajak dalam perekonomian sektor rumah harus mengingat kembali konsumsi dan tabungan mereka. Jadi dapat dilihat bahwa pendapatan yang tidak dapat dibelanjakan oleh sektor rumah tangga sekarang menjadi berkurang karena adanya pajak. Sehingga ada tiga jenis pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, yaitu rajin menabung dan membayar pajak. Karena konsumsi dan tabungan mengurangi pendapatan disposable, maka dengan adanya pajak menjadi penurunan pendapatan yang berkurang dan akhirnya mengurangi kemampuan untuk konsumsi dan tabungan. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Dan aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan I akan menjadi pembayaran atas penggunaan faktor produksi rumah tangga dan I oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, yang kedua membayar pajak, dan ketiga membiayai konsumsi. Selanjutnya itu ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar zakat. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama ada pajak regresif, persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua ada pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga ada pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap tabungan yaitu jika tingkat konsumsi masyarakat meningkat karena pajak, maka nilai tabungan masyarakat akan menurun. Dan sebaliknya, jika nilai pajak meningkat atas barang konsumsi dan tingkat konsumsi yang menurun, maka nilai tabungan masyarakat juga akan meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa perekonomian tiga sektor menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri atau dalam satu negara dengan penambahan satu sektor baru dalam analisis ini. Tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi cukup sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.